Halo semua, jumpa lagi dalam video self-learning materi food handling terkait kontaminasi silang atau cross-contamination. Jadi video ini akan menjelaskan tentang kontaminasi silang dari definisinya, kemudian jenis-jenis kontaminasi silang, dan juga cara mencegah terjadinya kontaminasi silang di dapur atau di galley. Oke, kontaminasi silang dari sisi definisi menurut Food Safety Agency di Inggris adalah perpindahan bakteri atau mikroorganisme lain seperti parasit atau virus atau fungi secara tidak sengaja dari satu objek ke objek lain. Baik, ketika kita bicara soal objek satu ke objek lain, contoh atau jenis kontaminasi silang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kontaminasi silang dari food to food atau dari bahan pangan mentah ke makanan matang, kemudian dari peralatan yang digunakan di dapur ke makanan matang, dan yang ketiga adalah dari orang yang menangani makanan ke makanan yang matang. Dan dari ketiga kontaminasi silang tersebut, kalau dikategorikan menjadi dua kategori, berarti yang pertama tadi yang food to food merupakan direct cross contamination, kemudian yang equipment to food dan people to food merupakan indirect cross contamination. Lalu bagaimana sebagai seorang food handler memastikan supaya kontaminasi silang ini tidak terjadi di dapur Anda atau di galley kapal seperti itu? Yang pertama berarti ketika kita bicara soal food to food cross contamination, makanan mentah dan bahan pangan mentah dan makanan yang matang itu tentu saja harus dipisahkan. Jadi ketika di tempat penyimpanan atau ketika preparasi atau ketika penyajian, jadi di seluruh tahapan food handling, bahan pangan mentah dan makanan matang itu tidak boleh kontak. Itu untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Jadi dipastikan tidak terjadi kontak antara yang mentah dengan bahan pangan atau makanan yang matang. Kemudian bagaimana terkait dengan kontaminasi silang yang jenis kedua dari peralatan ke makanan, terutama makanan yang sudah matang. Berarti ketika bahan makanan itu sudah dimasak dan kemudian jadi masakan yang matang lalu siap konsumsi, kita sebagai seorang food handler harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk menyajikan makanan atau untuk mempreparasi atau digunakan juga di seluruh tahapan food handling itu sudah melalui tahapan cleaning dan juga sanitasi. Sehingga ketika peralatan yang digunakan untuk menangani makanan itu sudah disanitasi, itu berarti bahwa kuman-kuman atau mikroorganisme sudah turun ke level aman sehingga peralatan yang akan digunakan dan kontak dengan makanan itu tidak akan mencemari makanan dan kemudian pada akhirnya akan membuat orang yang mengkonsumsinya tidak sakit. Oke, kontaminasi silang yang ketiga adalah kontaminasi silang dari food handler atau orang yang mempreparasi makanan atau menangani makanan ke makanan yang matang. Jadi ketika seorang food handler itu tidak menjaga personal hygiene atau kebersihan diri ketika dia menangani makanan atau dia tidak menggunakan PPE atau personal protection equipment atau alat pelindung diri gitu ketika bekerja menangani makanan, berarti ada potensi bahaya yang dibawa oleh si food handler itu ke makanan. Sehingga ketika seorang koki atau seorang steward bekerja di galley atau di dapur kapal ingin memastikan bahwa makanan itu aman dan tidak terjadi kontaminasi silang, berarti dia sebagai seorang food handler itu harus menjaga kebersihan dirinya dan menggunakan celemek, hairnet, kemudian sarung tangan khusus ketika menangani makanan yang sudah matang ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kira-kira materi food handling cross contamination cukup dan sampai berjumpa di materi-materi berikutnya.